yang lain juga seperti itu. Silakan Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di recording ya Bapak Ibu ya, untuk Bu Ika ya. Siapa yang recording? Pak Agus? Sudah Bu. Atau siapa? Nggih, matur nuwun Pak Agus. Dia monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu, luar biasa. Luar biasa, hebat. Sekarang kita bertemu hari ini karena kita akan belajar bersama. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah masuk semua. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa semangat belajar lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 2. Kemarin kita belajar di pembelajaran 1. Kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang ekosistem ya. Untuk Mas Bambang, kita ingat kembali. Kita kemarin belajar ekosistem. Apa pengertian ekosistem? Ayo. Tempat hidup Ekosistem. makhluk. Iya. Tempat hidup makhluk hidup untuk ya. semua berbagai makhluk Bu. Iya, pinter. Tempat hidup makhluk hidup. Kemarin kita di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang ekosistem ya, penyusun-penyusunnya apa saja. Kemarin kita lihat ada produsen ya, ada konsumen. Konsumen pun ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 sampai ke pengurai. Jika ulang kembali ya, kita ingat kembali yang pembelajaran 1 kemarin. Untuk yang produsen, ayo diingat lagi, produsen itu termasuk tumbuhan. Kenapa disebut produsen? Karena produsen bisa menghasilkan makanan sendiri, tidak tergantung makhluk lain anak-anak. Sedangkan untuk konsumen, konsumen tingkat 1 dan seterusnya, dia memangsa dari produsen dan konsumen-konsumen sebelumnya, membutuhkan aliran energi dari yang sebelumnya. Sedangkan untuk produsen dia tidak perlu anak-anak, dia hanya membutuhkan energi dari matahari, aliran energi dari matahari. Sudah ingat? Sudah Bu. Sudah ingat? Ya. Iya, pinter. Mas Beta pinter, Mas Bambang pinter, pinter semuanya. Murid 5B pinter semuanya. Oke, sekarang untuk pembelajaran 2 ini kita akan melanjutkan tentang hubungan antara makhluk hidup dan ekosistemnya. Kita lihat sama-sama ya. Wika ada video yang bisa kita lihat. Kita lihat sebentar. Bentar ya. Bisa dilihat? Bisa Bu. Iya, perhatikan baik-baik ya. Ini subtema 2. Ya. Kok tidak ada suaranya Bu? Enggak ada. Tidak ada suaranya. Sudah full ini Pak?
Sebentar ya. Jenengan dilepas, Bu. Izin ke toilet sebentar, Bu. Sudah full itu Pak. Ini sudah full. Handsetnya Bu Ika. Oh, itu aja. Oh, dan. Sudah Pak. Sudah bisa terdengar? Kecil, Sudah? Bu. Kecil. Ya, mungkin ya videonya yang terlalu kecil. Pemakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1 akan dimakan konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur berperan sebagai pengurai yang menguraikan burung elang yang telah mati. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, itulah sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Kemudian, coba. Sudah kalian lihat tadi anak-anak? Sudah Bu. Sudah? Iya. Sudah, Bu. Suaranya tidak terdengar. Bagaimana? Bedain orang izin loh Bu. Oh, enggak terdengar ya? Mas Bita lari-lari, Bu. Ya, maaf. Maaf, Bu, kebelet ke toilet. Ya, sebentar. Coba Pak Beta, ini enggak terdengar suaranya Pak Beta. Masuk, Pak Bita. Kalau suaranya Bu Ika kedengaran, Bu. Kalau videonya tadi suaranya kecil. Enggak Mungkin bisa laptop dengar. saya, Bu. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Yang Iya, sudah Bu. kalian lihat tadi itu tentang ekosistem yang ada di sawah. Nah, sekarang kalian lihat ekosistem yang Bu Ika tampilkan hari ini. Kita akan bermain peran ya. Kita akan bermain role playing. Pernah lihat Upin-Upin? Ya, Gembala Biri-Biri pernah ya? Nanti kita akan bermain role playing sama-sama. Ini kita akan bermain role playing. Untuk anak-anak nanti akan ada yang menjadi ini. Akan ada yang menjadi padi. Ya, di sini padi. Ada yang menjadi tikus. Ya, ada juga yang menjadi elang serta akan menjadi pengurai. Ya, untuk masing-masing anak nanti Bu Ika tugaskan untuk menjadi peran masing-masing ya. Untuk yang tumbuhan, untuk Mbak Rini jadi tumbuhan ya. Mbak Rini Ya, jadi bisa. tumbuhan. Ya. Untuk Mas Bambang nanti bisa jadi tikus. Bisa jadi tikus ya. Nah, tikus aja Bu. Pak Beta, Mas Beta nanti jadi ular. Ya, nanti jadi ular. Wah, Ularnya perempuan, Bu. siap, Bu. Untuk elangnya nanti Mas Agus ya. Jadi elang Bu. untuk Mas Agus. Serta untuk menjadi dekomposernya nanti Bu Tanti, Mbak Tanti jadi dekomposer atau pengurai.
Nanti kita akan kumpul sama-sama. Yuk maju ke depan anak-anak. Kalian maju ke depan. Nanti yang jadi padi ambil ya. Yang jadi padi nanti ambil ini kertasnya. Kemudian maju tadi yang jadi tikus. Nah, yang jadi tikus maju. Maju ya. Saya mau jadi tikus Kemudian saja. lanjutannya. Ular. Saya mana, Pak Agus Bu? tadi jadi Ular. ular, Mas Agus ya. Ulah tekuk, udah. Terus lanjut lagi. Untuk yang pertama tadi Mbak Rini jadi Iya. padi. Jadi padi ya, Bu Mbak ya? Rini? Ya. Iya, Jadi Bu. padi. Oke, siap. Setelah jadi padi ini produsen, dia bisa memasak makanan sendiri. Ternyata padi tadi dimakan sama siapa tadi yang jadi Makan tikus? Tikus. Iya, yang jadi tikus tadi Padinya siapa Mas tadi? Bambang. Ya, ayo maju Mas Bambang jadi tikus makan padi ya. Nah, Mbak Rini dimakan kemudian padi. ternyata Bambang, ayo maju, dimakan Bang. ular. Yang jadi ular tadi siapa? Yang tadi Mas Vita. jadi ular tadi Mas Agus ya. jadi Siap. ular. Makan tadi. Ya. Makan Aku tikusnya. jadi elang, Bu. Tikus, ular tadi kemudian dimakan elang. Elang tadi siapa ya? Ayo, Bu. Terakhir nanti, Mas Agus yang jadi elang. Iya, Ya, kan maaf bisa ya. terbang, Bu. Kemudian terakhir diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer itu pengurai. Nah, setelah kita nanti melakukan itu peran ya, role playing, kira-kira anak-anak ada paham nggak? Sudah paham? Mana yang jadi produsen? Kenapa disebut sebagai produsen? Sudah paham? Sudah, Sekarang Bu. kita tampilkan ya. Paham, Bu. Bentar. Bu Guru, Pak Bambang makan tuh, Bu. Makan cemilan. Ya. Ya, ini Paling kita akan pengen belajar nih, kok. tentang ekosistem ya. Nah, kita ingat kembali tadi ekosistemnya apa? Di sini apa yang kalian lihat? Di sini ada Kijang. ekosistem di apa? Dan ekosistem ya, Bu ya? Ada Ekosistem di danau atau sungai. Di dalam ekosistem ini kita kemarin mengingat kembali ada komponen biotik dan abiotik. Ada komponen makhluk hidup dan makhluk mati. Ya kan? Selain makhluk hidupnya, di sini juga ada makhluk matinya. Ada sungai, ada air, ya. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Nah, tadi kita sudah mengingat ya. Kita sudah ingat sama-sama apa yang disebut dengan ekosistem, Mas Beta? Apa yang disebut dengan Tadi apa, ekosistem? nggih? Ekosistem itu tadi Mas tempat. Bambang sudah pintar tadi jawabnya ya. Ekosistem Lupa, Bu. adalah tempat hidup dari makhluk. saya Bu tempat hidup. Ya, ingat ya, pintar. Kita ulang lagi. Produsennya yang mana? Tadi yang Bu Ika Padi. tampilkan tadi yang jadi produsen Padi, siapa ya Mbak Bu. Rini? Padi. Tadinya ya. Ya. Kemudian ini kita tadi ketemu ini ya. Kita tadi ketemu ini ada gambar ekosistem sawah. Ada yang jadi tumbuhan tadi, ada yang jadi elang. Nah, terus kira-kira nanti kalau salah satunya nanti tidak imbang, semisal ini konsumen puncaknya ini punah, nanti kita uraikan ya apa yang akan terjadi. Ya, kita lanjutkan lagi saja dulu. Ya, ini, nah ada teks bacaan. Teks bacaan ini sudah terlihatan? Kecil Sudah terlihatan ya? Kecil sekali, Nah, Bu. ini Nggak tentang kelihatan. rantai makanan. Rantai makanan, peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup. Ada produsen dan konsumennya di sini. Ada tiap paragraf di sini. Ada berapa paragraf di sini, Mas Agus? Ada Tiga. 3, Bu. Ada berapa paragraf, Mas Agus? Tiga. Satu, Tiga. dua, tiga. Tiga, ya. Ya, ada Tulisannya tiga kurang paragraf. jelas, Bu. Maaf. Benar. Kemudian
Ini masing-masing paragraf nanti ada ide pokok ya, yang nanti akan diuraikan menjadi beberapa kalimat pengembang dan kalimat penjelas. Harus ada ide pokoknya untuk dikembangkan. Selanjutnya ini untuk mengetahui apa saja yang menjadikan kita membutuhkan aliran energi, ini ada deskripsi di sini. Coba Mbak Rini baca, Mbak Rini. Nah, kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Diskusi dengan teman sebelumnya. Sudah, Bu Ika? Ya, ini aliran energi. Jadi, dalam ekosistem itu ada aliran energi yang terjadi. Selain aliran energi, juga aliran nutrien. Nutrien itu zat hara ya, zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, ini kita ulas lagi agar kalian lebih jelas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Rantai makanan, di mana jadi produsen, jadi konsumen, dan jadi pengurai. Untuk yang tadi kita bermain peran, anak-anak sudah bisa memahami yang kita pelajari hari ini? Sudah, Bu. Sudah cukup memahami. Sekarang kita akan lebih paham lagi dengan mencoba membuat praktek atau proyek bersama-sama. Ya, kita coba, kita buat. Setelah tadi kita bermain peran bersama, ada yang jadi ular, ada yang jadi tikus, ada yang jadi elang. Kita sekarang biar lebih paham, kita buat media konkretnya, media yang real. Jadi nanti anak-anak bisa lebih tahu, ya. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini kita buat nih, apa anak-anak? Kita akan membuat diorama. Ya, diorama ya Mbak Rini, nanti kelas kita ada 25, Bu Ika bagi 5 anak, masing-masing kelompok 5 anak ya. Nanti kita akan membuat diorama, akan membuat miniaturnya ini seperti ini agar lebih jelas karena ada benda konkretnya. Nah, ini sebentar kita akan membuat langkah-langkahnya dulu. Ya, ini ya. Kita akan membuat langkah-langkahnya dulu. Kelompoknya dibentuk ya. 5 anak, masing-masing kelompok 5 anak. Kelompok yang pertama nanti ketuanya Mas Agus. Kelompok yang kedua ketuanya nanti Mas Bambang. Kelompok yang ketiga Mas Beta ya. Nanti masing-masing kita akan membuat diorama. Dioramanya berbeda-beda. Nanti yang kelompoknya Mas Agus membuat diorama ekosistem dari sungai. Mas Beta membuat diorama ekosistem laut. Kata Mas Bambang nanti bisa ekosistem hutan ya. Nah, langkah pertama kita bentuk kelompok dulu. Ayo kumpul semuanya. Kumpul semua ya. Kumpul semua. Sudah kita kumpul semua. Ini nanti langkah-langkahnya ada di sini ya. Langkah-langkahnya ada di sini. Langkah-langkahnya nanti ada di sini sebentar. Ada di sini ya. Nah, langkah-langkahnya ada di sini anak-anak. Sudah kita kumpul semua sudah ya? Ya. Kita akan mendesain proyek ini bersama-sama. 5 anak kumpul, bahannya yang kemarin Bu Ika minta sudah disiapkan. Ada kartu bekas, ada mereka gambar ekosistem, pasti semua sudah ya? Sudah siap semuanya. Saya ketinggalan di rumah. Ya, ini nanti kita buat semuanya. Nah, sudah kita tentukan, kita harus selesai dalam waktu 20 menit mengerjakannya ini ya. Kita kerjakan dalam 20 menit sudah selesai. Ya, kerjakan. Ayo, Mas Bambang, itu yang nempel yang bagus. Kita keliling ini tak lihatin ya. Belum Bu.
Nah, setelah jadi ini akan menjadi ini, ya. Maaf Bu Ika. Akan menjadi Istirahat. Saya istirahat dulu ya guys. Nah, ini Oke, adalah istirahat diorama dulu. yang sudah berhasil Mas Bambang buat ya. Pinter. Analisisnya nanti kita sama-sama analisisnya bagaimana Jam 9, Bu. untuk membuat diorama hutan yang sudah dibuat Mas Bambang nanti maju ke depan ya. Mas Bambang bisa maju ke depan untuk Bu Ika. menghasilkan Maaf Bu diorama Ika. ini menyimpulkan hasilnya. Bu Ika, Teman-teman yang lain nanti waktunya bisa habis. memberikan kritik saran ya. Istirahat dulu Bu. Sudah waktunya Bu. Istirahat. Sudah, kita nanti Bu. istirahat, kita lanjutkan kembali ya. Untuk yang lain nanti bisa dikerjakan bersama-sama setelah istirahat ya. Tetap semangat ya anak-anak. Ya Bu. Semangat. Ini